Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok 5 dari mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil penelitian kami mengenai analisis pelanggaran etika komunikasi pada kasus perundungan PKKMB di UNESA. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga dalam kesehariannya manusia pasti berkomunikasi. Terdapat banyak jenis komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah komunikasi antar pribadi atau komunikasi yang terjadi pada antar individu. Salah satu tujuan tersebut adalah tercapainya keharmonisan untuk semuanya. Meskipun begitu, terdapat banyak hal yang dapat menghambat terjadinya keharmonisan bagi setiap individu. Salah satunya adalah contoh adanya kasus perundungan. Kasus perundungan yang kami angkat di sini terjadi pada saat pelaksanaan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB secara daring yang digelar oleh Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Ospek yang dilakukan secara daring ini sempat menjadi trending topik di media sosial karena beredarnya video perundungan yang dilakukan oleh kakak tingkat terhadap seorang mahasiswi baru. Adanya kasus perundungan ini menjadi perhatian kami, khususnya dalam keterkaitannya dengan komunikasi antar pribadi. Oleh sebab itu, kami akan mengangkat fenomena empiris etika komunikasi antar pribadi, sebab kami menemukan ketertarikan dalam membedah komunikasi antar pribadi yang selain memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan, juga untuk mempererat hubungan antar individu maupun kelompok. Sekarang apa sih komunikasi antar pribadi itu? Joseph De Vito di dalam bukunya yang berjudul The Impersonal Communication Book mendefinisikan komunikasi antar pribadi sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi merupakan action-oriented, yakni suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu sehingga komunikasi antar pribadi memiliki berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah mengungkapkan perhatian kepada orang lain, menemukan diri sendiri, menemukan dunia luar, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari kesenangan atau sekadar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, dan juga memberikan bantuan atau konseling. Selain itu, Joseph De Vito juga mengungkapkan bahwa terdapat ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif. Ciri-ciri yang pertama adalah keterbukaan, yang merupakan kemauan menanggapi dengan senang hati mengenai informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Yang kedua adalah empati, atau kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh orang lain pada suatu saat tertentu melalui sudut pandang orang lain tersebut. Yang ketiga adalah dukungan, atau sebuah situasi yang terbuka dalam mendukung komunikasi berlangsung dengan efektif. Yang keempat adalah rasa positif, yakni seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain untuk lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Ciri-ciri yang terakhir adalah kesetaraan. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif apabila suasananya setara, yang berarti adanya pengakuan secara tersirat bahwa kedua belah pihak saling menghargai dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Perundungan merupakan suatu tindakan yang negatif. Dikutip dari Viviani, Hairunisa, dan Kristanto tahun 2018, KMP mendefinisikan perundungan sebagai segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar terhadap orang lain, serta bertujuan untuk menyakiti. Perundungan itu sendiri dapat terjadi karena adanya ketimpangan dalam kekuasaan. Ketimpangan yang dimaksud adalah korban perundungan tidak berdaya dalam menghadapi pelaku perundungan. Dikutip dari Viviani, Hairunisa, dan Kristanto tahun 2018, Coloroso mengartikan perundungan sebagai suatu bentuk penindasan. Ia juga berpendapat bahwa perundungan akan selalu melibatkan keempat unsur, yakni yang pertama adalah ketidakseimbangan kekuatan atau imbalance power. Dalam hal ini, para pelaku perundungan biasanya merupakan orang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, atau memiliki status sosial lebih tinggi dari korbannya. Unsur yang kedua yaitu keinginan untuk menyakiti atau desire to hurt.
Di dalam tindakan perundungan, tidak ada kecelakaan atau kekeliruan dalam pengucilan korban. Tindakan perundungan biasanya menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Yang ketiga adalah ancaman agresi lebih lanjut. Perundungan tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tetapi juga repetitif atau cenderung diulangi. Unsur yang keempat adalah teror. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai perundungan, tetapi juga sebagai tujuan perundungan itu sendiri. Nah, selanjutnya perundungan juga terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada perundungan fisik yang merupakan tindakan yang dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi. Perundungan ini merupakan jenis perundungan yang kasat mata. Contoh-contoh perundungan fisik antara lain memukul, menjambak, menjewer, mendorong, menendang, menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, dan sebagainya. Yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal atau verbal abuse adalah jenis perundungan di saat seseorang menggunakan perkataan untuk mendapatkan kuasa di antara sesamanya. Verbal abuse menggunakan makian yang tidak habis-habis maupun mengolok-olok korbannya, yang biasa dinilai dari ketidakmampuan fisiknya ataupun mengandung nilai sara. Yang ketiga ada perundungan mental atau psikologis. Perundungan ini merupakan jenis perundungan yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga jika tidak cukup awas dalam mendeteksinya. Adapun beberapa contoh dari perundungan ini antara lain memandang sinis, merusak barang milik korban, mengucilkan, mengirim surat kaleng, memberikan ekspresi merendahkan, memberikan ekspresi yang mengancam, dan sebagainya. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau yang biasa disebut dengan PKKMB digelar oleh Universitas Negeri Surabaya secara daring pada tanggal 14 September 2020. PKKMB yang dilakukan secara daring ini sempat menjadi trending topik di media sosial Twitter dengan jumlah tweet yang mencapai 32.800. Hal ini dikarenakan beredarnya video perundungan yang dilakukan oleh senior terhadap seorang mahasiswi baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Video yang berdurasi 30 detik itu memperlihatkan seorang mahasiswi baru yang mengenakan setelan jilbab hitam, rok hitam, beserta kemeja lengan panjang bermotif polkadot. Dalam video tersebut, mahasiswi baru terlihat berada dalam posisi berdiri dan sedang dibentak-bentak oleh seniornya karena tidak memakai ikat pinggang atau sabuk. Mahasiswi baru tersebut dibentak-bentak oleh dua seniornya yang merupakan seorang perempuan dan seorang laki-laki. Hal ini tentunya mengundang banyak kecaman dari masyarakat. Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turun tangan dalam menangani kasus ini. Masyarakat membuat beragam meme yang menyindir para senior galak tersebut karena sebagian besar masyarakat percaya bahwasannya para senior tersebut tidak memiliki nilai dan etika dalam berkomunikasi. Akibat beredarnya video perundungan ini, Universitas Negeri Surabaya memberikan layanan konseling psikologi kepada mahasiswi baru maupun senior dalam video tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak yang terlibat mengalami banyak tekanan dari publik. Penyediaan layanan ini diberikan kepada pihak yang terlibat guna menjaga kondisi mental mereka. Kejadian ini tentunya sangat disayangkan, mengingat tidak hanya pihak korban dan pelakunya saja yang dirugikan, tetapi juga instansinya. Sebagai seorang mahasiswa, sudah selayaknya para senior tersebut bertutur kata yang baik dan tidak perlu memarahi, bahkan membentak orang lain demi mendapatkan pengakuan atas kekuasaan sebagai seorang senior dan mendapatkan hormat yang diinginkan. Terlebih, mengetahui bahwasannya rangkaian acara tersebut ditayangkan dan akan ditonton oleh banyak orang. Kaitan kasus dengan pelanggaran etika komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi digunakan sebagai alat komunikasi antara dua individu atau sekelompok individu yang saling berinteraksi antar kedua belah pihak, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat dimengerti dan dilaksanakan. Komunikasi antar pribadi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi secara langsung yang dapat dilakukan melalui tatap muka atau melalui media lain, seperti telepon atau melalui aplikasi kirim pesan. Komunikasi antar pribadi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan manusia, maka dari itu etika dalam komunikasi antar pribadi sangat diperlukan. Cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan etika komunikasi adalah dengan memperhatikan adat istiadat, nilai dan norma budaya setempat, aturan yang telah disepakati, kebiasaan, serta tata krama yang berlaku.
Adapun etika komunikasi yang baik dalam melakukan percakapan, yaitu menjelaskan secara jelas, memberikan perhatian penuh pada lawan bicara, bersikap ramah, menunjukkan perilaku yang baik, tenang, tidak mudah terbawa emosi, menggunakan intonasi bicara yang baik, dan tidak bersikap menggurui. Pada kasus perundungan yang terjadi pada PKKMB di Universitas Negeri Surabaya, yaitu di saat panitia PKKMB yang merupakan senior sedang melakukan proses pemeriksaan atribut yang dipakai oleh mahasiswa baru. Terdapat mahasiswa baru yang tidak menggunakan atribut yang lengkap dan panitia PKKMB menegur mahasiswa baru tersebut dengan berbicara menggunakan intonasi tinggi di depan seluruh panitia dan juga peserta PKKMB. Kasus bullying yang terjadi dalam PKKMB Universitas Negeri Surabaya ini membuktikan tidak adanya etika komunikasi antar pribadi. Karena seharusnya dalam etika komunikasi antar pribadi, kita menggunakan keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Cara berkomunikasi yang dilakukan oleh panitia seperti menggunakan intonasi yang tinggi dan terbawa emosi tidak sesuai dengan ketentuan etika komunikasi antar pribadi yang baik dan benar. Pelanggaran etika komunikasi yang dilakukan oleh panitia PKKMB yang merupakan senior memberikan dampak kepada mahasiswi baru, yaitu merasa dipermalukan di depan umum dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan rasa takut yang mengarah ke trauma. Dengan itu, panitia seharusnya dapat menegur mahasiswa baru tersebut sesuai dengan etika komunikasi, yaitu dengan cara yang lebih baik dan sopan, seperti tidak menggunakan intonasi yang tinggi. Sudah seharusnya senior itu dapat meningkatkan kualitas komunikasi antar pribadi yang terjadi pada lingkungan mereka. Selanjutnya, instansi terkait dapat melakukan penelusuran permasalahan secara berkala menggunakan metode laporan atau kuesioner yang akan diisi oleh mahasiswa UNESA dalam jangka waktu tertentu. Hal ini tentunya dapat membantu dalam proses peningkatan kesadaran akan pelanggaran etika komunikasi yang terjadi pada masa ospek PKKMB yang telah terjadi selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi.